Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan judul materi kita semua, yaitu tentang epistemologi, metafisika, dan aksiologi Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, kami dari kelompok 7 mau menyapa kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih. Namun sebelum itu perkenalkan, saya di sini sebagai nama saya Wilson. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji kedua, dan teman di sebelah kanan saya Yusri Kartalang Banua sebagai penyaji pertama. Nama saya sudah Firman Simanjuntak sebagai penyaji ketiga. Nama saya mau menjawab sebagai kesimpulan. Baik, sekian perkenalan dari kami. Oleh sebab itu, presentasi akan segera kita mulai. Kami dari kelompok 7 menghimbau kepada teman-teman semua untuk bekerja sama lebih untuk mendiskusikan diri untuk mendengarkan penyajian ini. Baik, langsung saja kita masuk pada penyajian pertama. Teman-teman kami dipersilakan. Baik teman-teman, terima kasih dulu kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai penyaji pertama untuk menyajikan materi tentang epistemologi sebagai filsafat pendidikan. Nah, dalam pembahasan kita pada saat ini itu tidak berbicara tentang epistemologi dalam ilmu pendidikan seperti yang disampaikan oleh penyaji sebelumnya atau kelompok sebelumnya, itu membahas tentang epistemologi namun dalam ruang lingkup ilmu pendidikan. Tetapi saya di sini membahas epistemologi dalam konteks filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu epistemologi. Nah, sebenarnya kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang artinya ilmu pengetahuan atau teori pengetahuan, dan juga logos yang artinya kajian tentang ilmu, teori, dan lain-lain sebagainya. Artinya ketika ini disatukan, epistemologi berarti ilmu tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Nah, dalam konteks filsafat pendidikan, epistemologi ini berbicara tentang bagaimana kita memperoleh sebuah pengetahuan. Bagaimana seorang mahasiswa itu dapat mengetahui apa yang dia dapat atau apa yang harus dia pelajari, dan juga bagaimana seorang dosen bisa mengajari seorang mahasiswa dengan sistem yang benar dan tepat. Nah, selanjutnya mari kita melihat ke depan epistemologi, kajian tentang sumber, hakikat, dan cara memperoleh pengetahuan dalam proses belajar mengajar. Nah, apa sih fokus utama epistemologi dalam konteks filsafat pendidikan ini? Itu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apa itu pengetahuan yang benar dalam pendidikan? Yang kedua, dari mana pengetahuan itu berasal? Apakah itu dari akal, pengalaman, intuisi, dan lain-lain? Dan yang ketiga, dia menjawab pertanyaan, bagaimana cara terbaik mengajarkan pengetahuan itu kepada peserta didik, yaitu kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar tahu sesuatu? Artinya kita benar-benar tahu sesuatu hal, itu bukan hanya sekedar menghafal. Nah, contoh penerapannya begini. Jika dalam epistemologi dalam cabang filsafat pendidikan, dia ini berupa cabang, bukan aliran. Sekali lagi kami tekankan, epistemologi ini sebagai cabang filsafat pendidikan, bukan aliran filsafat pendidikan. Nah, ibaratnya begini teman-teman. Tadi saya sudah mengatakan epistemologi dalam konteks ilmu pendidikan berbeda dengan epistemologi dalam konteks filsafat. Jika di dalam epistemologi filsafat pendidikan, itu berarti ibaratnya seperti begini. Epistemologi dalam filsafat pendidikan itu sebagai payung, dan di dalam payung tersebut ada sebuah isi. Nah, isi tersebut adalah epistemologi ilmu pendidikan. Itu bedanya. Payung sebagai filsafat pendidikan atau epistemologi filsafat pendidikan, dan isi di dalam payung tersebut adalah epistemologi ilmu pendidikan. Contoh penerapannya begini dalam prodi kita pendidikan musik. Nah, epistemologi sebagai cabang filsafat pendidikan itu membahas atau memberikan pengetahuan terhadap apa sih yang harus atau apa yang kita pelajari dalam prodi pendidikan musik. Tentunya di dalam prodi pendidikan musik kita tidak belajar tentang tari, kita tidak belajar tentang drama, kita tidak belajar tentang bahasa. Akan tetapi kita belajar tentang musik. Nah, itulah contoh epistemologi cabang filsafat pendidikan. Jika kita masuk lebih dalam, yaitu epistemologi dalam
konteks ilmu pendidikan. Nah, ini dia membahas tentang alat musik yang kita pakai. Bagaimana kita dapat mengetahui bagaimana cara mempraktekkan alat musik atau instrumen dari kita masing-masing. Jadi dia itu lebih rinci. Jadi kesimpulannya, epistemologi dalam cabang filsafat pendidikan itu ruang lingkupnya mencakup besar atau luas, ruang lingkupnya besar. Akan tetapi jika di dalam epistemologi ilmu pendidikan itu ruang lingkupnya kecil. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan atau materi yang saya sampaikan ini adalah epistemologi sebagai filsafat pendidikan itu menentukan arah pendidikan atau menentukan metode atau sistem pelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. Supaya apa? Agar kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui bagaimana pengetahuan itu bisa kita ketahui, bisa kita serap dan bisa kita pahami bersama-sama. Dan juga bagaimana dosen mengetahui apa materi yang harus dia berikan kepada kita sebagai mahasiswa atau apa materi yang tepat dengan sistem yang tepat supaya kita dapat menerima pengetahuan yang dari dosen tersebut. Demikian materi saya kembalikan kepada materi. Baik teman-teman semua masih semangat? Masih. Oke, daun luar biasa semangat ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Kita masuk pada judul materi baru yaitu metafisika. Teman-teman pernah mendengar istilah metafisika? Nah, jadi materi kita ini tidak jauh dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, itu juga ada hubungannya. Nah, mari kita masuk pada pengertian metafisika. Nah, di sini dikatakan bahwa metafisika adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas, keberadaan, dan segala sesuatu yang ada. Itu dia metafisika. Artinya apa teman-teman? Metafisika ini mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa sesuatu itu bisa ada. Nah, jadi saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir. Teman-teman pernah berpikir kan? Setiap hari pasti pernah berpikir. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk berpikir. Kalian pernah berpikir kenapa sih kita harus hidup di dunia ini? Kalian pernah berpikir seperti itu tidak? Enggak. Belum pernah berpikir seperti itu? Cinta. Pernah juga saya tapi tidak pernah berpikir. Kalian pernah berpikir kenapa sih kita harus sekolah? Kenapa kita harus kuliah? Kalian pernah berpikir seperti itu? Pernah. Kenapa harus kuliah? Kenapa nggak langsung bekerja saja? Iya. Pernah kan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang disebut dengan metafisika. Itu dia metafisika. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, lalu teman-teman, apa hubungan metafisika dengan filsafat pendidikan? Ada yang sudah tahu hubungan metafisika dengan filsafat pendidikan? Tidak ada ya? Oke, mari kita pelajari. Nah, jadi teman-teman, metafisika itu seperti yang sudah saya katakan tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa metafisika itu membahas tentang hakikat manusia dan kehidupan, sedangkan filsafat pendidikan itu belajar tentang bagaimana manusia itu dibentuk lewat sebuah pendidikan. Jadi itu dia hubungan metafisika dengan filsafat pendidikan. Nah, dari metafisika kita tahu bahwa kita ini manusia itu bukan cuma tubuh saja, bukan cuma punya tangan, punya kaki, punya badan, punya organ tubuh yang lengkap. Tidak seperti itu. Dari metafisika ini kita jadi tahu ternyata di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita punya akal. Kita punya pikiran, kita punya sifat. Nah, itu dia keuntungan dari itu adalah dari metafisika itu kita tahu bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini tidak kosong gitu. Kita punya pikiran, kita punya sifat. Kemudian dari metafisika kita juga tahu bahwa di dalam sebuah pendidikan kita bukan hanya tahu tentang
Nilai maksudnya seperti apa teman-teman? Misalnya kita ke sekolah, kita mengerjakan tugas, kita serahkan kepada dosen, misalnya ya udah dosennya cuma menilai, cuma ya udah 100 gitu. Tidak. Melalui metafisika, dari pemikiran kita metafisika, kita tahu bahwa di dalam pendidikan itu bukan membahas tentang soal cuma nilai saja, tetapi dari pendidikan kita dibentuk bagaimana menjadi manusia yang berkarakter. Bagaimana manusia yang berkarakter? Tentu manusia yang berkarakter, dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti orang yang tahu seperti itu berarti dia sudah metafisikanya itu udah bagus. Sudah berpikir. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang metafisika dalam sebuah pendidikan. Di sini saya ada ambil 4. Yang pertama yaitu apa hakikat manusia yang dididik. Nah, jadi pertanyaan ini artinya berarti apa hakikat manusia yang dididik? Ini adalah sebuah pertanyaan teman-teman. Berarti apakah manusia itu cuma makhluk hidup saja yang ya udah makan, tidur, bekerja? Tidak teman-teman. Tetapi di sini apakah dikatakan apa hakikat manusia yang dididik? Berarti manusia yang sudah dididik tentu dia punya berkarakter karena sudah dididik. Berarti dia menjadi manusia yang telah dididik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hakikat pendidikan itu sendiri? Nah, di sini dikatakan berarti apakah pendidikan itu hanya belajar tentang ilmu pengetahuan saja? Menurut teman-teman, apakah dari pendidikan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan? Kalau dari SMA kan kita cuma belajar IPS, belajar tentang PKN. Menurut teman-teman, apa? Apakah cuma belajar tentang ilmu pengetahuan saja? Lalu apa lagi hal yang lain yang kita pelajari dalam sebuah pendidikan? Gimana? Gimana tadi? Perilaku. Nah itu dia teman-teman. Itu adalah jawaban dari sebuah hakikat pendidikan itu sendiri. Lanjut pada pertanyaan ketiga, apa tujuan akhir dari pendidikan? Nah pasti teman-teman sudah tahu. Saya mau tanya lagi, apa sih tujuan akhir dari sebuah pendidikan? Kita kuliah, misalkan kita lagi kuliah, terus kita sudah tamat, ya sudah tamat, sudah wisuda, sudah dapat gelar SPD, sarjana pendidikan. Lalu tujuannya apa? Apa tujuan kita sudah mendapatkan gelar tersebut? Modal ke dunia kerja. Oke, modal ke dunia kerja. Terus apa lagi? Menurut Bang Diki, apa itu? Modal nikah. Modal nikah. Oh, modal nikah. Sarjana, oke. Nah, ternyata teman-teman, melalui sebuah pendidikan kita bukan cuma sekedar seperti yang dikatakan oleh teman kita Sandi tadi supaya dapat pekerjaan, tidak. Tetapi dari sebuah pendidikan ini kita belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Itu tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu selain dari untuk mendapatkan pekerjaan juga, kita di sini menjadi pribadi yang baik. Tentu teman-teman, kita yang berpendidikan pasti akan tahu mana yang baik dan buruk. Dari sini kita tahu bahwa alasan kenapa ketika ada orang-orang yang nakal, orang-orang yang lewat dari jalur yang baik, itu sering kalau kita bahasa sehari-hari kita sering mengatakan orang itu sebagai binatang, ya kan? Tahu nggak kalian kenapa orang-orang itu sering dikaitkan dengan binatang? Kalian tahu bagaimana binatang atau hewan? Apakah hewan berpendidikan? Tidak kan? Beda dengan kita yang berpendidikan. Itu sebabnya mengapa setiap ketika kita sering marah kita mengaitkan dengan orang-orang mengatakan binatang kau kayak gini. Karena kayak gitu. Oke, lagi pada pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara pendidik peserta didik dan pengetahuan? Artinya teman-teman di sini dikatakan bahwa bagaimana hubungan antara pendidik? Pendidik itu apa? Yaitu guru, dosen, orang tua juga. Nah, di sini dari pendidikan ini juga guru itu mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita sebagai peserta didik, kita juga belajar. Ya, kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dia teman-teman. Oke, next.
Nah, di sini ada peran metafisika dalam filsafat pendidikan. Mari kita baca nomor 1, 1, 2, 3. Membantu memahami hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Nah, membantu memahami hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Artinya apa, teman-teman? Kita mengerti apa makna sebuah pendidikan. Nah, dari pendidikan kita bukan cuma sekedar belajar di kelas seperti yang saya katakan tadi, seperti sekarang ini. Kita bukan cuma sekedar belajar di kelas, bukan mengisi absen, bukan. Tetapi dari sebuah pendidikan seperti yang saya katakan tadi, kita belajar menjadi pribadi yang lebih oke, lebih baik. Nah, selanjutnya nomor 2, menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan. Nah, dari sebuah pendidikan kita jadi tahu tujuan arah kita ini kemana. Ya, kita mau, apakah kita fokus ke dalam karakter, apakah kita fokus dalam pengetahuan, ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa oh ternyata tujuan pendidikan ini, oh ternyata fokus di sini ya. Oh ternyata pendidikan itu bukan cuma fokus di dalam nilai, tidak, ternyata fokus juga dalam kegiatan untuk mengembangkan diri, dalam membentuk karakter. Nah itu dia. Selanjutnya yang ketiga yaitu menuntun guru dan peserta didik dalam proses pembentukan kepribadian manusia yang seutuhnya. Nah, artinya pendidikan ini membantu guru, seperti yang sudah saya katakan tadi, membantu guru untuk mengajari siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti kita sekarang ini. Saya mau bertanya, apakah kita bisa sampai pada titik ini, kita bisa belajar, kita bisa menghitung, itu karena siapa? Karena guru yang mengajar kita. Betul kan? Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Ya, membantu guru dan peserta didik. Berarti kita punya dampak positifnya kan? Kita sebagai peserta didik yang diajar, kita jadi tahu membaca, tahu menulis, tahu menghitung. Nah, itu dia tujuan pendidikan. Apakah ada orang yang jadi guru tapi tidak berpendidikan? Tentu tidak kan? Tentu semua itu melalui proses yang namanya pendidikan. Selanjutnya yang keempat, memberi makna spiritual dan moral dalam kegiatan pendidikan. Makna spiritual dan moral itu maksudnya apa? Ya, berarti di sini dikatakan bahwa ini lebih ke dalam hal-hal rohani, membentuk kepribadian. Kepribadian seperti apa, teman-teman? Di sini dikatakan bahwa pendidikan itu bukan cuma ya udah pintar, tidak. Ada kok orang yang pintar tapi tidak baik, buruk, ya kan? Ada kan temukan seperti itu? Cuman pintar, pintar kali, pintar main musik, pintar ini tapi karakternya buruk. Tidak, tapi melalui dari sebuah pendidikan kita diajari, kita diberi makna bagaimana menjadi pribadi yang baik. Bukan hanya pintar yang udah dapat nilai 100 setiap hari, tidak. Tetapi dari pendidikan kita juga belajar ya bagaimana soal isi hati kita. Isi hati seperti apa? Seperti karakter tadi, perlakuan sehari-hari. Karena dari perlakuan sehari-hari kita tahu bahwa ternyata itu adalah seorang anak yang pintar. Jadi seperti itu. Nah, jadi demikian dulu untuk pelajaran tentang metafisika. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Oleh sebab itu maka akan dilanjutkan oleh presentasi yang ketiga kepada teman itu. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi Pancasila. Jadi teman-teman, pengertian aksiologi Pancasila itu berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu akios dan juga logos. Akios itu artinya nilai dan logos itu adalah ilmu atau teori. Jadi artinya teman-teman, ilmu yang atau dikajikan tentang nilai-nilai tergandung dalam Pancasila serta bagaimana dari diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan fungsi aksiologi Pancasila. 1. Sebagai sumber nilai dan norma. Teman-teman tahu nggak 4 norma yang diterapkan Indonesia itu apa? Tahu. Siapa yang bisa menjawab? Norma apa? Norma apa? Norma hukum, agama, dan juga HAM. Jadi sebagai norma maksudnya itu adalah teman-teman, Pancasila itu menjadi dasar bagi seluruh hukum dan kebijakan negara Indonesia. Semua peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Yang kedua adalah sebagai pedoman hidup bangsa. Maksudnya teman-teman, nilai Pancasila itu menuntut masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Contohnya sopan santun, ramah tamah terhadap sesama ataupun teman kita. Yang ketiga adalah sebagai tujuan moral bangsa. Sama juga itu, yaitu menjadi alat bagi membentuk karakter kepribadian bangsa Indonesia yang beradab, adil, dan berketuhanan. Yang keempat, sebagai dasar etika kehidupan, yaitu teman-teman maksudnya Pancasila mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sang manusia dan juga lingkungan berdasarkan moral yang luhur. Selanjutnya, saya akan membahas juga tentang tujuan aksiologi Pancasila. Tujuan aksiologi Pancasila itu ada 4 yang saya cari. Itu 1, menjadi dasar pembentukan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua itu menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab. Yang ketiga itu mengarahkan kehidupan masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat itu mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil, makmur, beradab berdasarkan Pancasila. Terima kasih sudah dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi dari kelompok saya. Yang pertama itu ada namanya itu epistemologi. Epistemologi ini adalah menjawab bagaimana kita mengetahui yang ada itu. Contohnya gini ya, misalnya ada seorang guru itu bertanya pada Wilson. Dia bertanya, lalu Wilson bisa menjawab. Nah, guru itu bertanya, kenapa Wilson bisa jawab? Karena Wilson membaca buku gini. Nah, itulah yang dinamakan epistemologi. Nah, yang kedua ada metafisika. Metafisika itu adalah menjawab apa yang ada. Nah, contoh nih, bumi itu terbentuk, kalau menurut apa yang ada tuh terbentuk dari pecah-pecahan planet ya. Kalau sesuai dari agama kita tuh itu tidak seperti itu, tapi metafisika itu menjawab terbentuk bumi itu dari pecahan planet. Nah, kalau aksiologi itu adalah yaitu menjawab apa pengetahuan itu digunakan. Nah, contoh tadi gunanya Wilson tuh baca buku itu untuk membuat dia tuh lebih berpikirnya tuh lebih berkembang dan lebih mengetahui semua pelajaran tentang filsafat. Contoh seperti itu aksiologi. Sedikit sepelan dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, saya hanya sebagai tetap dari kelompok ini bertanya kepada Wilson. Tadi Wilson menjelaskan bahwa pendidikan itu membuat orang menjadi lebih baik. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Wilson terhadap orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak menjadi lebih baik? Contohnya, pada pejabat negeri kita tahu sendiri, mereka pasti memiliki pendidikan yang tinggi. Terus mengapa mereka bisa melakukan korupsi atau bisa disebut dengan tidak menjadi lebih baik? Bagaimana? Masih ada pertanyaan selanjutnya? Oke, silakan Yunus. Tanya saya dari kelompok 6. Ingin bertanya bagaimana epistemologi dapat memajukan pendidikan, pendidikan. Bagaimana epistemologi dapat Memajukan dunia pendidikan. Oke, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ada teman-teman? Ada ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk pertanyaan telah diberikan. Maka kami dari kelompok 7 meminta izin kepada teman-teman untuk memberikan kami waktu untuk mendiskusikan. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kita Sandy, di mana tadi pertanyaan itu memang pertanyaan itu pertanyaan bagus. Itu juga merupakan pertanyaan saya secara pribadi gitu. Kenapa ada orang yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi dia tidak, tapi karakternya tidak baik ya kan? Nah, itu seringkali kita temukan, bukan hanya sekedar pejabat saja, tapi juga di lingkungan sekitar kita banyak yang seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pendidikan itu sebelumnya dulu saya mau bertanya, apakah pendidikan itu cuma kita dapatkan dari sekolah? Sekali lagi, apakah pendidikan itu cuma kita dapatkan dari sekolah? Iya. Cuma dari sekolah? Iya. Berarti dari rumah, dari keluarga kita tidak mendapatkan pendidikan.
Nah, jadi teman-teman, pendidikan itu bukan cuma kita dapatkan dari sekolah, bukan cuma dari kuliah, tapi juga dari keluarga kita. Karena kan pendidikan yang paling utama itu dari keluarga kita. Iya, benar. Nah, jadi terkait tentang pertanyaan si teman kita tadi, kok ada sih orang yang sudah berpendidikan tapi karakternya tidak baik? Nah, itu juga dipengaruhi karena dari karakter tadi. Nah, karakter seperti apa? Mereka mengedepankan yang namanya apa tadi contohnya pejabat yang korupsi, ya kan? Nah, karena mereka mengedepankan karakter yang namanya keegoisan. Bagaimana keegoisan? Keegoisan itu artinya ingin memiliki semua segala sesuatu dia pengen miliki gitu. Dia tidak pernah puas. Nah, jadi karena itu, tidak ada, bisa juga dipengaruhi karena pendidikan yang kurang. Nah, jadi tidak ada dia tidak menjalankan yang namanya pendidikan yang seimbang. Mungkin dari pendidikan dari agama. Ya biasanya kan kita tentu agama kita di sini mengajarkan kebaikan ya. Ya, mungkin dari agama atau mungkin dari lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya ini yang awalnya baik-baik tapi karena dia beralih ke tempat-tempat yang buruk pasti dia terpengaruh. Kalau dia tidak imannya tidak kuat, tidak cepat terpengaruh. Nah, itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, jadi itu adalah jawaban dari kami. Bagaimana teman? Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman kita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Junius dari kelompok 6 dengan pertanyaan bagaimana epistemologi itu dapat memajukan dunia pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab dan saya mengambil satu kata kunci yaitu sistem atau metode. Nah, mengapa saya katakan sistem atau metode? Sesuai dengan yang saya sudah jelaskan tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana epistemologi dapat memajukan dunia pendidikan, maka apabila sistem atau metode yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut sudah pas dan sesuai dengan kurikulum, maka pendidikan atau pengetahuan yang kita dapat itu dapat memajukan atau menjadi salah satu faktor pendidikan maju. Sederhananya begini, kita dalam lingkungan kelas ini tentunya sudah diberikan metode oleh dosen pengampu kita. Metodenya ya panggil presentasi dan kita mendengarkan, kita menyimak dan kita mendapatkan pengetahuan. Setidaknya pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak semuanya. Misalnya dari kami di sini di depan tampil, walaupun teman-teman tidak mengetahui atau tidak menyimaklah 100% yang kami sampaikan, tapi setidaknya 50% teman-teman dapat memahaminya. Mengapa? Karena kita datang ke tempat ini itu tidak hanya sekedar kuliah pulang, tapi setidaknya kita pulang, kita membawa ilmu dan itu juga menjadikan kita sebagai orang yang berpendidikan. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan saya, apabila metode atau sistem yang digunakan sudah pas dan dari dalam diri mahasiswa tersebut juga memiliki jiwa pendidikan yang tinggi, maka pendidikan di Indonesia juga akan maju. Demikian jawaban saya kembali ke penanya. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatian yang luar biasa dari teman-teman semua. Kami apresiasi juga. Dan kami dari kelompok 7, kami sadar kami banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, karena kita telah selesai, kami dari kelompok 7 undur diri. Terima kasih.